Tadi di video sebelumnya kita kan udah hitung linear programming dengan menggunakan solver. Lalu kita juga udah munculin answer report dari perhitungan yang tadi. Di sini kita bisa lihat pada sel objektifnya, target yang diinginkan adalah untuk memaksimalkan keuntungan dari fungsi objektifnya. Makanya tadi kita pilih maksimasi Z. Nah, keuntungan maksimum yang bisa kita dapat itu adalah 166,67. Keuntungan ini bisa kita peroleh jika variabel salesnya itu X1-nya 3,33 dan X2-nya 3,33 juga. Jadi maksudnya kalau kita masukkan kedua angka ini ke dalam objective function, kita bisa memperoleh si profit maksimum ini. Jadi 20 kali 3,33 ditambah 30 kali 3,33 bisa menghasilkan 166,67. Habis itu, di sini ada constraint. Constraint-nya ini yang 3 ini memang ada angkanya, itu statusnya pada binding, sedangkan yang non-negativity-nya non-binding. Ini merupakan bentuk yang umum, jadinya saya nggak bahas, kita coba lihat contoh yang agak tidak umum. Jadi di sini kan padahal yang ini bukan non-negativity, tapi dia not binding. Jadi kita coba bahas untuk constraint yang ini aja. Nah, di sini pertama constraint itu merupakan variabel yang melimitasi fungsi objektifnya. Kalau kita bikin usaha, pasti targetnya itu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Tapi saat mencari keuntungan ini, pasti ada batasannya kayak berupa sumber daya atau resources yang tadi kita hitung, atau tenaga manusianya. Nah, jadi di sini constraint pertamanya kita bisa lihat 2x1 ditambah x2 kurang dari sama dengan 100, di mana nilai self value-nya adalah 100. Self value ini tuh batas yang resource tadi. Kalau di soal tadi berarti batasnya itu ya 10, 20, 20 ini. Nah, ini di sini kita bisa hitung sisi kiri pertidaksamaannya dengan menggunakan variabel X1 dan X2 yang tadi udah diperoleh di sini. X1, X2 yang soal ini itu 20 sama 60. Jadi kalau misalnya kita masukin 2 kali 20 ditambah 60, itu hasilnya 100. Artinya kan sisi kirinya 100, sisi kanannya juga 100. 100 kurang dari sama dengan 100, di mana tidak ada perbedaan antara sisi kiri dan sisi kanannya, sehingga nilai slack-nya itu 0. Soalnya si 100 kurang 100 kan 0. Nah, yang kasus kedua juga sama. Kalau misalnya kita masukin si 20 sama 60 ini, jadi 20 tambah 60 kan 80. Artinya 80 kurang dari sama dengan 80, itu kan nggak ada bedanya. Kalau dikurangin nilainya 0, makanya slack-nya 0 juga. Nah, yang dua ini kan slack-nya 0. Terus statusnya sama-sama binding. Hal ini tuh karena nilai variabelnya itu tidak boleh dinaikkan lagi. Karena ini akan membuat nilai fungsi objektifnya tidak lagi optimum. Makanya namanya itu binding. Artinya udah nggak boleh diubah-ubah lagi, udah fix. Nah, kalau untuk yang constraint ketiga, ini kan beda sendiri nih. Kalau kita masukkan X1-nya 20, 20 kurang dari sama dengan 40. Itu kan beda ya, yang sisi kiri sama kanannya. Kalau misalnya kita kurangin 40, dikurangin sama 20 ini, hasilnya itu 20. Makanya nilai slack-nya 20. Jadi, kalau begitu, nilai slack sebesar 20 ini menunjukkan adanya ketersediaan 20 unit sumber daya. Jadi, variabel ini masih boleh dinaikkan, asalkan tidak melebihi 20 unit. Makanya si yang constraint ketiga ini dikategorikan sebagai not binding. Artinya dia masih boleh diubah lagi. Kalau misalnya si yang constraint 1 atau constraint 2 ini kita naikin lagi, misalnya si ini diubah jadi 110, itu kan resource-nya nggak cukup. Jadinya udah nggak bisa dapat 180 ini. Tapi kalau yang si constraint ketiga itu masih boleh diperubah, asalkan nggak lebih dari 20 ini. Sekian, terima kasih.